Jaya Samardana, dan sekarang saya masih hidup dan saya sedang merantau lagi di Jakarta. Dan stop bahwa ibu saya sudah meninggal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cak Bogel. Mudah-mudahan kawanku semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Oke, di hari ini kita akan nonton bareng lagi beberapa pendapat terkait kasus Vina Cirebon. Ya, nanti apa saja akan kita dengarkan bersama, dan ada video yang sangat-sangat menarik sekali. Ada klarifikasi. Ya, ini apakah mirip ataukah ini adalah yang sebenarnya, nanti akan kita lihat bersama-sama. Namun demikian, jangan lupa dukung terus channelnya Cak Bogel dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Dan akan kita lihat videonya, dan ini masih di seputar kasus Vina Cirebon. Dan ini videonya. Yang menjadi target utama dalam pembunuhan tersebut adalah Eki. Namun kemudian cerita dibalik. Ya, target utama adalah Vina karena percintaan bla 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 bla. Tidak. Sampai dengan detik ini belum ada muncul pengacara dari korban Eki. Ya, bapaknya diam-diam saja. Yang anehnya lagi, di mana ada pengacara tersangka lebih lantang. Ya, tersangka lebih berjuang untuk mencari keadilan dibandingkan dari korban. Dan baru saja kita dengarkan pendapat dari Salsabila, ya. Dia memberikan keterangannya seperti itu. Ya. Ini sangat-sangat rumit di persoalan kasus Vina Cirebon ini. Dan kita lanjutkan video yang lain. Halo teman-teman, status tersangka Peggy Setiawan dinyatakan gugur hasil dari sidang pra-peradilan. Ya, sontak masyarakat Indonesia berbondong-bondong, baik pun netizen, ya, mengatakan bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah, dan kemudian Peggy Setiawan sudah dibebaskan. Nah, ya, jadi perlu saya memberikan sedikit penjelasan bahwa hasil putusan pra-peradilan terhadap Peggy Setiawan bukan memutuskan bahwa Peggy Setiawan itu tidak bersalah dalam kasus itu. Ini yang perlu menjadi catatan kita semua, ya. Sidang pra-peradilan itu hanya menyatakan, bahasa awamnya, polisi melakukan salah prosedur. Kenapa? Karena tidak memanggil Peggy Setiawan sebelumnya sebagai saksi, tidak diperiksa dulu sebagai saksi, langsung kemudian dinyatakan DPO, langsung kemudian dinyatakan tersangka. Itu yang dikatakan salah. Artinya apa? Prosedural polisi yang dikatakan salah. Tapi hasil putusan itu tidak menyatakan apakah Peggy Setiawan tidak berdosa atau tidak bersalah, atau Peggy Setiawan bukan pelaku sesungguhnya. Lalu apa selanjutnya? Nah, selanjutnya tentu bola panas atau bola liarnya hari ini ada di pihak kepolisian. Pihak kepolisian, para penyidik yang kemarin menyidik kasus ini harus bisa membuktikan apakah benar Peggy Setiawan yang kemarin dinyatakan sebagai tersangka adalah pelaku dari. Dan Bapak ini mengatakan sangat-sangat benar sekali bahwasanya Peggy Setiawan yang kemarin sudah dibebaskan ini hanya sidang pra-peradilan salah tangkap. Ya. Jadi bisa saja kalau memang dari pihak kepolisian sudah mengumpulkan bukti-bukti, ini bisa saja Peggy Setiawan yang kemarin bebas ini bisa dipanggil kembali. Kalaupun toh itu memang benar adanya. Kalau memang tidak terlibat, ya yang jelas bebas. Dalam kasus itu, ini yang perlu menjadi catatan kita semua, ya. Sidang pra-peradilan itu hanya menyatakan, bahasa awamnya, polisi melakukan salah prosedur. Kenapa? Karena tidak memanggil Peggy Setiawan sebelumnya sebagai saksi, tidak diperiksa dulu sebagai saksi, langsung kemudian dinyatakan DPO, langsung kemudian dinyatakan tersangka. Itu yang dikatakan salah. Artinya apa? Prosedural polisi yang dikatakan salah. Tapi hasil putusan itu tidak menyatakan apakah Peggy Setiawan tidak berdosa atau tidak bersalah, atau Peggy Setiawan bukan pelaku sesungguhnya. Lalu
Apa selanjutnya? Nah, selanjutnya tentu bola panas atau bola liarnya hari ini ada di pihak kepolisian. Pihak kepolisian, para penyidik yang kemarin menyidik kasus ini harus bisa membuktikan apakah benar Peggy Setiawan yang kemarin dinyatakan sebagai tersangka adalah pelaku dari kasus Vina Cirebon tersebut. Benar dia adalah pembunuhnya. Nah, ini yang kita tunggu. Maka kapan kita mengetahui bahwa Peggy Setiawan yang kemarin dibebaskan itu ternyata bersalah atau tidak bersalah? Kita mengetahui itu setelah nanti apakah penyidik dan pihak kepolisian itu mendapatkan bukti-bukti konkret yang baru dan kemudian kembali menangkap Peggy Setiawan yang kemarin dibebaskan, atau ya justru pihak kepolisian nantinya menangkap Peggy yang lain di luar dari Peggy Setiawan itu. Kalau seumpama pihak kepolisian nantinya menangkap Peggy yang lain selain dari Peggy Setiawan yang dibebaskan tadi, saya mendorong Div Propam Polri untuk memberikan hukuman paling berat bagi penyidik-penyidik yang menyidik kasus Vina Cirebon, ya, bila perlu sampai di PTDH. Kenapa? Karena dalam hukum jelas kita kenal, lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada kita menangkap 1 orang yang tidak bersalah. Saya selalu mendukung Polri, dan dalam hal ini pun saya mendukung Polri agar apa? Agar tidak ada pula oknum-oknum tertentu mencoreng nama Polri secara institusi. Saya kira demikian, terima kasih. Ya, Assalamualaikum, saya Desa Wardana dan sekarang saya masih hidup dan saya sedang merantau lagi di Jakarta dan stop bahwa ibu saya sudah meninggal. Terima kasih. Dia sedikit-sedikit mengeluarkan video itu, contoh kecil agar kalian tuh mampu mencerna, ya. Kenapa? Agar kalian tahu siapa yang menjaga mengawal visum Vina pada saat Vina diantar ke rumah sakit. Kenapa buru-buru di banned itu akun saya? Pada ketakutan kayaknya, ya. Banyak orang yang ketakutan. Adil nggak kira-kira ada orang yang penjaga masalah IT ini di Indonesia ini dengan konten-konten kita? Kok takut? Hah? Kok takut? Takut kelihatan ya yang berdiri 4 orang di depan rumah sakit yang menjaganya ketat itu pakai senjata itu ya? Takut ya? Ada salah satu orang yang gendut di situ pakai masker hitam. Ada pula yang semua kepalanya ditutup sampai segini, cuman matanya toh yang lihat, dia ngelihat kamera. Ada kan? Ada kan? Kenapa kok pada takut gitu sama video yang di-upload gitu? Kenapa? Oke sahabat, dimanapun saudaraku berada, itu tadi video yang kita lihat bersama-sama. Ambil positifnya dan jangan mudah terprovokasi tentunya. Terima kasih sudah mengikuti Capokel. Jangan lupa kita nantikan video-video berikutnya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.